Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Gunung Kemukus Sragen. Oke, nggak pakai lama. Kita langsung ke ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sidorejo, kawasan Kabupaten Boyolali, hidup sepasang suami istri yang dikenal ramah dan sederhana. Pak Rizal, pria berusia 40 tahun, sehari-harinya mengelola warung makan tenda di pinggir jalan utama desa bersama istrinya, Bu Siti, dan anak sematawayang mereka, Anto yang berusia 12 tahun. Kehidupan mereka tampak biasa namun bahagia. Warung tenda mereka selalu ramai, walau hanya menyajikan hidangan sederhana seperti pecel lele dan nasi goreng. Namun kebahagiaan itu perlahan runtuh ketika Anto jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, namun berlanjut menjadi batuk berkepanjangan dan tubuhnya yang semakin kurus. Berbagai pengobatan alternatif mereka coba, dari tukang pijat urut hingga orang pintar di desa tetangga. Tapi tak satu pun membuahkan hasil. Puncaknya, setelah nekat ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit kabupaten, dokter memvonis Anto menderita kanker stadium 2. Sejak hari itu, langit di atas keluarga kecil itu berubah kelam. Biaya pengobatan yang dibutuhkan sangat besar. Sementara penghasilan warung hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Rizal mulai sering termenung di pojok warung. Matanya kosong menatap jalan raya. Di malam-malam tertentu, dia tak pulang, hanya duduk di warung kopi desa, mendengarkan celoteh para pria tentang berbagai hal, termasuk satu obrolan yang kelak mengubah hidupnya. Gunung Kemukus, tempat pesugihan paling mujarab di Jawa Tengah. Begitu kata seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Rono, mantan sopir truk. Cerita tentang gunung itu tak asing bagi Rizal, tapi ia selalu menganggapnya mitos kampung. Menurut kisah, pesugihan di Gunung Kemukus menuntut pelaku membawa pasangan bukan muhrim untuk melakukan ritual di malam Jumat Kliwon sebagai bentuk penyatuan nafsu dan pengorbanan yang dipercaya akan memanggil makhluk penolong dari alam gaib. Pak Rizal semula tak menggubris, tapi bayangan wajah pucat Anto yang terbaring lemah di kasur rumah, sakit terus menghantui pikirannya. Dalam hati kecilnya muncul godaan yang makin hari makin besar. Apa artinya hidup lurus kalau anak sendiri tak bisa diselamatkan? Gumamnya suatu malam. Kegelisahan itu membuatnya mulai mencari tahu lebih dalam tentang ritual Gunung Kemukus. Walau diam-diam, tanpa sepatah pun bicara pada Bu Siti. Suatu malam, setelah meminjam uang dari saudaranya dengan alasan untuk tambahan biaya rumah sakit, Pak Rizal pun berangkat menuju Gunung Kemukus. Ia tak tahu persis apa yang menantinya di sana, hanya tekad, nekat, dan harapan bisa menyelamatkan sang anak. Ia pun melangkah menuju tempat yang tak hanya dikenal sebagai tempat pesugihan, tapi juga sebagai gerbang perjanjian antara dunia manusia dan dunia jin. Perjalanan Pak Rizal menuju Gunung Kemukus bukanlah hal mudah. Ia harus menempuh perjalanan malam dengan bus antar kota, menyamar sebagai peziarah biasa. Gunung Kemukus terletak di wilayah Sragen. Memang dikenal masyarakat sebagai tempat ziarah makam Pangeran Samudro. Amen, di balik sisi religiusnya terselubung praktik ritual pesugihan yang telah berlangsung turun-temurun. Konon, Pangeran Samudro melakukan hubungan terlarang dengan ibu tirinya, dan kini arwahnya dipercaya membantu mereka yang berani mengikuti jejaknya bersetubuh dengan pasangan buka muhrim di lokasi itu. Sesampainya di kawasan Wareng-Wareng sekitar kaki Gunung Kemukus, suasana terasa ganjil. Warung makan, kios rokok, dan losmen sederhana berdiri berjejer.
Namun di antara warung-warung itu, terdapat pula perempuan-perempuan berbedak tebal yang duduk menganggur menunggu pelanggan. Salah satu pemilik warung, Bu Darmi, yang sudah tahu gelagat orang-orang seperti Pak Rizal, mendekatinya dan bertanya dengan suara pelan. "Butuh pasangan, Mas?" Dengan gugup, Rizal mengangguk. Perempuan itu lalu memanggil seorang gadis muda berambut panjang dan mengenakan jaket jeans lusuh. Namanya Lastri. Usianya tak lebih dari 23 tahun. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya kosong. Sudah biasa ikut ritual, kata Bu Darmi. Asal bayarannya lunas, anti malam bisa jalan. Rizal menyerahkan setengah dari uang pinjaman yang dibawanya sebagai bayaran. Tanpa sepatah pun bicara lebih jauh, perjanjian pun disepakati. Hatinya penuh rasa bersalah. Tapi pikirannya terus memutar bayangan Anto yang terbaring lemah dengan infus menancap di tangan mungilnya. Menjelang tengah malam, Rizal dan Lastri dibimbing ke lereng gunung oleh seorang pria tua yang disebut sebagai Mbah Raka, salah satu juru kunci tertua di tempat itu. Mbah Raka membawa tongkat kayu dan membawa dupa yang baunya menusuk. Di bawah pohon randu tua, mereka berhenti. Mbah Raka menjelaskan bahwa ritual hanya bisa dimulai setelah penyatuan. Tubuh terjadi sebuah syarat pemanggilan, makhluk penjaga pesugihan. Setelah itu, Mbah Raka memimpin pembacaan mantra Jawa kuno sambil mengelilingi Rizal dan Lastri yang kini duduk bersila. Ujung upacara, Mbah Raka menyerahkan sebuah bungkusan kain mori berisi benda yang katanya akan membawa rezeki. Tapi ada satu syarat, setiap tahun di malam yang sama harus kembali. Jangan lupa dan harus berbagi hasil pada pasangan yang ikut ritual. Rizal mengangguk tanpa pikir panjang. Pagi harinya, Rizal kembali ke Boyolali membawa bungkusan itu. Ia tak menceritakan apapun pada istrinya. Begitu tiba di rumah, ia membuka bungkusan itu di kamar Di. Dalamnya ada beberapa lembar uang lusuh, tanah kering, dan koin kuno. Entah bagaimana, warungnya yang sepi mulai ramai, dan uang seperti datang tanpa henti. Ia anggap itu sebagai tanda bahwa kesepakatan telah berhasil. Warung tenda milik Pak Rizal tiba-tiba saja ramai, seperti disiram keberuntungan tak berujung. Para pengendara dari luar desa kini berbondong mampir. Dan tak sedikit pelanggan yang aneh, wajah-wajah asing. Mata melirik tajam, tapi selalu membayar lebih dari seharusnya. Bu Siti sempat heran, namun Rizal hanya tersenyum. Berdalih ini semua hasil kerja keras mereka. Di balik senyum itu, Rizal tahu ada yang jauh lebih gelap dari sekadar keberuntungan. Setiap malam, saat sunyi menelan desa, Rizal kerap terbangun dengan napas memburu. Di hadapannya, bayangan Lastri muncul. Tubuhnya diam di bawah pohon randu. Matanya kosong menatap langit. Di telinganya, suara Mbah Raka menggema, berat dan serak. "Jangan lupa kembali, atau kau akan dijemput." Lamunan itu tak bisa ia buang. Seolah ritual yang dilakukan di Gunung Kemukus menancap di dasar pikirannya. Meski uang terus mengalir, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. 3 bulan berlalu, Rizal berhasil membawa Anto ke rumah sakit terbaik di Solo. Operasi berjalan lancar, dan dokter menyatakan kondisi Anto membaik. Bu Siti menangis bahagia, memeluk Rizal sambil terus mengucap syukur. Namun di balik pelukannya, Rizal hanya mematung. Ia tahu, ini bukan sepenuhnya berkat Tuhan, ini adalah hasil dari janji gelap yang telah ia buat dengan sesuatu yang bukan manusia. Usaha Rizal pun makin melejit. Dari warung tenda, ia kini menyewa ruko dan membuka restoran dengan nama Rizky Rosso. Ia bahkan mempekerjakan karyawan dari desa dan membeli mobil bekas untuk antar jemput bahan makanan. Desa Sidorejo mulai memperbincangkan perubahan hidup Rizal. Ada yang kagum, tapi tak sedikit yang mencibir. "Cepet banget kayaknya,"
Jangan-jangan pesugihan. Bu Siti mulai terusik dengan gosip itu. Paman Rizal selalu menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua ini hasil dari keberanian mengambil peluang. Ia bahkan mulai rajin ke masjid, membagikan sembako, dan ikut membantu pembangunan musala. Tapi di balik wajah dermawan itu, malam-malam Rizal masih diwarnai ketakutan. Suara bisikan Lastri, bau dupa menyengat, dan tanah basah di telapak kaki yang terasa nyata setiap ia terbangun dari tidur. Pada suatu malam Jumat, tepat 9 bulan sejak ritual, Rizal duduk sendiri di belakang restoran. Ia menyalakan rokok. Asapnya berubah menjadi kabut yang membentuk wajah perempuan. Wajah itu cantik, lalu membusuk seketika. Rizal terpaku. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia tahu waktunya hampir tiba dan ia belum menepati janjinya. Waktu berlalu cepat. Tak terasa sudah 1 tahun sejak Rizal melakukan ritual di Gunung Kemukus. Restoran Rizky Roso kini punya 2 cabang. Satu di pusat kota Boyolali, satu lagi di jalur wisata menuju Selo. Rizal dan keluarganya kini tinggal di rumah mewah 2 lantai. Di mata warga, dia adalah simbol kesuksesan mendadak. Namun hanya Rizal yang tahu bahwa semua itu bukan karena kerja keras mata, melainkan karena perjanjian yang telah ia langgar. Tanggal merah datang dan pergi. Jumat Kliwon berlalu tanpa Rizal kembali ke Gunung Kemukus. Ia terlalu sibuk mengelola usaha, terlalu nyaman dalam limpahan harta. Setiap kali terlintas bayangan ritual itu, Rizal menepisnya. Mungkin itu hanya sugesti batinnya. Tapi tiap malam, mimpi-mimpi aneh semakin sering datang. Lastri berdiri di pojok kamar, diam tanpa suara. Mbah Raka muncul dari bayangan lemari dengan mata merah dan kulit hitam seperti terbakar. Suatu malam, saat Rizal mandi di kamar atas, air pancuran tiba-tiba berubah merah, seperti darah segar. Ia berteriak. Namun saat Bu Siti masuk, air itu kembali bening seperti semula. Rizal gemetar. Namun ia hanya berkata bahwa ia kelelahan. Setelah kejadian itu, ia mulai sering melamun, duduk di ruang tengah dengan wajah kosong. Matanya menatap dinding. Aman, pikirannya kembali ke malam ritual, ke bau dupa, ke sentuhan dingin tangan Lastri di bawah pohon randu Gunung Kemukus. Bu Siti mulai curiga. Suaminya berubah. Dulu penyayang dan humoris, kini pendiam dan cepat marah. Bahkan Anto yang sudah sembuh dan ceria merasa takut mendekati ayahnya. "Bapak kayak bukan bapak," katanya pelan. Suatu malam, Bu Siti pun mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal kekayaan mereka. Tapi setiap kali ia tanya, Rizal hanya menjawab pendek, rezeki dari Allah. Di desa, muncul gosip bahwa salah satu kerabat Bu Darmi, penyedia perempuan di Kemukus, pernah menyebut nama Rizal. Isu itu menyebar, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Bu Siti mulai diteror secara halus. Ada sesajen di depan rumah, bunga melati di kursi tamu. Bahkan satu kali ia mendapati bekas tanah merah basah di bawah tempat tidur. Ia menangis dalam diam, merasa ada yang sangat salah, tapi tak tahu harus bicara pada siapa. Sementara itu, Rizal makin kehilangan kendali. Setiap duduk di kursi restoran, ia mendengar suara samar-samar. "Kau lupa, waktumu habis." Suatu malam, di dalam mimpinya, ia melihat Lastri menangis darah sambil memegang janur kuning. Janji tak ditepati, harus dibayar, bisik Lastri sebelum tubuhnya berubah menjadi ular raksasa yang melilit tubuh Rizal. Ia terbangun dengan jeritan panjang, dan di sekujur tubuhnya muncul bekas lebam seperti dicekik. Hari-hari Rizal berubah menjadi neraka sunyi. Ia mulai enggan keluar rumah, apalagi mengunjungi restorannya yang kini diurus oleh karyawan kepercayaannya. Seringkali ia duduk di beranda belakang rumah sambil menatap kebun kosong.
berharap ketenangan. Namun yang datang justru bayangan pohon randu Gunung Kemukus. Ia melihatnya jelas, seolah pohon itu tumbuh di halaman rumahnya sendiri menjulang, tua dan mengeluarkan bau dupa setiap sore menjelang maghrib. Bu Siti makin resah. Ia mencoba mengajak Rizal bicara, tapi yang ia temui adalah suami yang makin keras kepala dan pemarah. Anto yang dulu senang berceloteh, kini lebih banyak diam. Anak itu merasa rumah mereka jadi dingin, penuh bisikan, dan terkadang lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Suatu malam, Anto mengaku melihat seorang perempuan berdiri di ujung tangga dengan rambut panjang basah dan mata melotot ke arahnya. Ketegangan memuncak saat salah satu pegawai restoran mereka, Rani, tiba-tiba kerasukan di tempat kerja. Rani meraung-raung sambil menunjuk ke arah foto Rizal yang tergantung di dinding restoran. Dia melupakan janjinya. Dia melupakan perjanjiannya. Rani mengamuk hingga harus ditenangkan oleh warga dan dibawa pulang paksa oleh keluarganya. Keesokan harinya, Rizal memecat semua staf dan menutup restorannya sementara. Meskipun tak memberikan penjelasan pada siapapun, dalam kegelisahan, Rizal mencari jawaban. Ia mencoba ke beberapa ustaz setempat. Amin. Setiap ia mulai menceritakan mimpinya dan bayangan Lastri, mulutnya seolah terkunci dan tubuhnya panas luar biasa. Bahkan satu ustaz mengatakan, ini bukan gangguan biasa, ada perjanjian yang telah dilanggar. Tapi Rizal menolak mengakui semuanya secara langsung. Rasa malu, rasa takut, dan gengsi menahannya untuk jujur, bahkan pada dirinya sendiri. Malam berikutnya, Rizal bermimpi dirinya berada di Gunung Kemukus. Amin bukan sebagai pengunjung. Ia adalah bagian dari tanah itu terkubur hingga leher di bawah pohon randu. Sementara Lastri duduk di atas akar, memandangi dirinya dengan tatapan kosong. Kalau tidak bisa datang sendiri, maka akan dijemput, bisik Lastri sambil tersenyum mengerikan. Saat Rizal terbangun, ia mendapati dirinya telah berjalan setengah sadar ke pekarangan belakang rumah dengan kaki penuh tanah basah. Di titik ini, Rizal mulai kehilangan grip pada realitas. Ia mengurung diri di kamar, mengunci pintu, dan tak membiarkan siapapun masuk. Bu Siti yang bingung mulai bertanu tania ke beberapa tetua desa, hingga akhirnya disarankan menemui seorang kiai sepuh dari lereng Merbabu bernama Kiai Kasan. Kiai itu dikenal bisa membaca jejak gaib dan mengungkap perjanjian gelap yang disembunyikan manusia. Tanpa sepengetahuan Rizal, Bu Siti pun pergi diam-diam ke lereng Merbabu untuk meminta petunjuk. Pagi itu, kabut masih menggantung di lereng Merbabu saat Bu Siti tiba di padepokan kecil milik Kiai Kasan. Pria sepuh itu menyambutnya dengan tenang, seolah sudah tahu maksud kedatangannya. Ibu datang membawa beban bukan dari dunia ini, ujar Kiai Kasan perlahan sambil menatap mata Bu Siti. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Amin. Teduh, Bu Siti tak sanggup menahan tangisnya, lalu menceritakan semua perubahan aneh pada suaminya termasuk mimpi, bau dupa, perempuan tak dikenal, hingga kerasukan pegawainya. Kiai Kasan memejamkan mata sejenak, kemudian mengambil segenggam pasir dari kendi tua di sampingnya. Ia menaburkan pasir itu di atas nampan perak, lalu mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Perlahan, di atas pasir muncul gurata, bayangan. Sosok Rizal tengah bersimpuh di bawah pohon randu, bersetubuh dengan wanita berpakaian seperti penari keraton. Kiai Kasan menatap tajam. Suamimu terikat janji dengan makhluk dari jalur kiri, dan ia telah mengingkarinya. Jika tidak segera ditebus, jiwanya akan ditarik secara paksa. Sementara itu di rumah, Rizal semakin tenggelam dalam halusinasi. Ia berbicara sendiri, tertawa lirih, dan sering mengulang kalimat, "Aku belum datang, aku belum datang." Dalam benaknya,
Ritual itu terulang setiap malam. Lastri kini muncul bukan hanya dalam mimpi, tapi di cermin, di pantulan air. Bahkan bayangannya berjalan di belakang Rizal saat ia sendirian. Rumah mereka kini dipenuhi hawa dingin dan aroma melati busuk. Bahkan Anto mulai sering demam tanpa sebab. Malam harinya, Kiai Kasan bersama 2 santrinya datang diam-diam ke rumah Rizal. "Bu," Siti menyambut dengan haru. Saat mereka mencoba masuk ke kamar Rizal, pintu terkunci rapat. Tapi Kiai Kasan hanya menempelkan telapak tangannya ke daun pintu sambil berzikir. Perlahan pintu terbuka sendiri dengan suara berderit. Rizal terduduk di pojok kamar. Matanya merah, tubuhnya kurus, dan di sekitarnya terdapat jejak lumpur yang basah. Bau tanah dari Gunung Kemukus memenuhi ruangan. Kiai Kasan tidak bicara banyak. Ia duduk di depan Rizal dan mulai membaca doa sambil meniupkan air putih dari botol kecil. Tiba-tiba Rizal berteriak keras. Suara perempuan menyembur dari mulutnya. "Dia berjanji akan kembali. Dia milikku sekarang." Tubuh Rizal menggeliat seperti ular. Tapi Kiai Kasan terus membaca doa dan mengangkat segenggam tanah dari kendi suci. "Tanah ini dari Gunung Kemukus. Jika ia memang milikmu, masuklah kembali ke asalmu." Dengan raungan panjang, tubuh Rizal kejang lalu terkulai. Ia pingsan dengan nafas berat. Kiai Kasan lalu menatap Bu Siti dengan serius. "Saya bisa membantu, tapi ini belum selesai. Suamimu harus datang sendiri ke Gunung Kemukus. Bukan untuk mengulang perjanjian, tapi untuk memutusnya. Dan itu sangat berisiko." Setelah kejadian kerasukan itu, Rizal sadar dalam keadaan lemah. Ia tidak mengingat banyak hal. Aman perasaan bersalah dan ketakutan mengendap kuat dalam dirinya. Ketika Kiai Kasan menjelaskan bahwa ia harus kembali ke Gunung Kemukus untuk memutus perjanjian, wajah Rizal pucat. Ia menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia mengaku pada Bu Siti tentang semua yang terjadi. Utangnya pada makhluk halus, ritual dengan perempuan bayaran, dan asal-muasal kekayaan mereka. Bu Siti menangis, namun tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan suaminya dengan luka, tetap dengan cinta. Perjalanan ke Gunung Kemukus dilakukan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ditemani oleh Kiai Kasan dan 1 santri. Gunung itu terasa berbeda kini bagi Rizal. Tidak seperti dulu. Ketika ia datang dengan ambisi, kini langkahnya berat karena penuh penyesalan. Jalanan sunyi, hanya suara burung malam dan desir angin yang mengiringi. Beberapa peziarah terlihat di kejauhan, namun tidak ada yang menyapa. Mereka seperti bayangan yang lewat tanpa suara. Aroma dupa kembali menusuk hidung Rizal saat mereka memasuki kawasan pohon randu, tempat ia dulu melakukan ritual haram. Sesampainya di tempat itu, Rizal bersimpuh sambil menggigil. Kiai Kasan membacakan doa, sementara sang santri menyiapkan sesajen putih sebagai simbol pelepasan janji. Tak lama, angin bertiup kencang dan pohon randu bergoyang hebat meskipun langit cerah. Sosok Lastri perlahan muncul di hadapan mereka. Wajahnya cantik seperti dulu. "Omen," tatapannya penuh amarah. "Kau berani datang tanpa cinta?" desisnya. Rizal memejamkan mata, menunduk, lalu berkata, "Aku datang bukan untuk memperpanjang. Aku datang untuk melepaskan, demi istri dan anakku." Lastri mendekat, dan wajahnya mulai berubah. Dari cantik menjadi rusak, dari manusia menjadi sosok mengerikan. Dengan mata kosong dan mulut menganga, penuh darah, ia merangkak ke arah Rizal. Aman Kiai Kasan berdiri di antara mereka sambil menancapkan tongkat kayu jati ke tanah. Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, ikatan ini putus, teriak sang kiai. Tanah bergetar dan Lastri menjerit panjang sebelum tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang diserap.
oleh akar pohon randu. Malam itu sunyi kembali, namun aura dingin masih terasa menggantung di udara. Rizal menangis. Ia tak tahu apakah semuanya benar-benar selesai. Kiai Kasan hanya berkata, perjanjian boleh diputus, tapi bayangannya mungkin akan tetap membekas. Sebelum meninggalkan Gunung Kemukus, Kiai menyarankan Rizal untuk mewakafkan sebagian hartanya, membangun musola, atau membantu anak yatim agar keseimbangan spiritualnya pulih. Rizal mengangguk lemah. Ia tahu jalan penebusan belum benar-benar selesai. Ketika mereka tiba kembali di rumah, Bu Siti dan Anto menyambut dengan pelukan. Untuk pertama kalinya setelah lama, keluarga itu makan malam bersama tanpa bisikan atau bayangan hitam di sudut ruangan. Namun malam itu, ketika Rizal memejamkan mata, ia masih melihat sekilas wajah Lastri tersenyum samar di antara asap dupa. Setelah malam pemutusan perjanjian itu, hidup Rizal perlahan berubah. Ia menutup restoran mewahnya dan menjual beberapa aset yang dahulu dibangun dari uang pesugihan. Uang hasil penjualan ia gunakan untuk membangun sebuah musola kecil di pinggir desa Sidorejo dan menyumbang ke panti asuhan terdekat. Sesuai saran Kiai Kasan, ia kembali membuka warung tenda sederhana, dibantu oleh Bu Siti dan Anto. Meski tak lagi kaya, suasana keluarga mereka kini terasa lebih damai. Namun, luka batin Rizal tak mudah sembuh. Setiap malam Jumat, ia masih sering terbangun dari mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia kerap melihat Lastri berdiri di balik pohon randu. Hanya dia menatap, tanpa kata. Bayangan itu tak lagi mengancam. Aiman selalu hadir seperti pengingat akan kesalahan yang pernah dibuat. Rizal tak lagi melarikan diri dari mimpi itu. Ia mulai belajar menerima dan menjadikan setiap malam itu sebagai waktu untuk bermuhasabah. Bu Siti, yang dulu sempat patah hati, kini perlahan bisa memaafkan. Ia menyadari bahwa cinta sejatinya bukan tanpa celah, tapi tentang bertahan di tengah badai. Ia mendampingi Rizal dalam proses pemulihan, bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai penopang yang kuat. Anto pun tumbuh sehat dan mulai bersekolah lagi. Meski terkadang ia masih takut jika lampu tiba-tiba mati atau aroma dupa tercium samar di sore hari. Kiai Kasan tetap berhubungan dengan keluarga Rizal. Sesekali ia datang memberi nasihat atau sekadar berkunjung. Jin tidak selalu jahat, ujarnya suatu kali. Tapi ketika manusia memaksa mereka untuk tunduk demi ambisi, itulah awal kehancuran. Rizal mendengarkan dengan hikmat. Ia sadar bahwa kesalahan terbesar bukan pada ritual itu saja, tapi pada keputusasaannya menjual martabat demi dunia yang fana. Warga desa Sidorejo pun mulai melupakan gosip-gosip lama. Mereka melihat perubahan nyata dalam keluarga. Rizal, beberapa bahkan ikut membantu membesarkan warung barunya. Perlahan, nama Rizal kembali dihormati. Bukan karena kekayaan, tapi karena kesungguhan menebus kesalahan. Namun, di sudut hati kecilnya, Rizal tahu bayangan masa lalu tak akan pernah sepenuhnya hilang. Hanya dengan terus berjalan di jalan yang benar, ia bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Dan pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Rizal duduk di depan warungnya yang sepi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma daun kering dan tanah basah. Di kejauhan, suara gamelan sayup terdengar dari radio tetangga. Rizal memejamkan mata. Ia tidak lagi melihat Lastri, hanya sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun lebih, sunyi itu terasa seperti kelegaan. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.
hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.